Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa kulla syai'in azwaja wa ja'ala asy-syamsa diyaa'a wal qamara nura wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wassalatu wassalam ala khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ihtada amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kedua anak dah mempelai yang sama berbahagia. Tentu kita sependapat semua bahwa yang merasakan puncak kebahagiaan pada siang hari ini daripada semua kita yang merasa berbahagia adalah kedua orang tua anak dah mempelai yang telah duduk di samping kita bersama-sama. Beliau sudah tidak mampu lagi berdiri di hadapan kita. Tadi saya katakan setelah adanya acara ini, Pak biti-biti keluarga, nan lupa ini roong kosokna pengaji Skandar si Bapak Haji Ramli. Ya kumelui dia anak natal 500 juta. Setelah dia anaknya duduk berdampingan seperti ini. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta benda dengan anak adalah merupakan hiasan dunia. Oleh sebab itu, kesempatan yang sangat berbahagia ini untuk kedua kalinya. Karena 3 hari yang lalu juga diberikan kesempatan di Bulukumba. Setelah Ustaz Asriyadi melihat saya, beliau katanya sudah tidak mampu lagi memberikan nasihat perkawinan. Kesempatan ini saya akan menyampaikan, nikah adalah merupakan satu dari sekian banyak perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, agar kiranya seorang laki-laki yang ingin melampiaskan keinginan hawa nafsunya di lain jenisnya harus diawali dengan nikah. Tanakahu wa taksuru. Nikahlah baru melahirkan, jangan melahirkan baru nikah. Alhamdulillah, saya sudah lebih 50 tahun keliling-keliling mengambil acara yang seperti ini. Baru ada proses pernikahan yang terjadi seperti adikku yang kedua ini. 3 tahun perencanaan. Mulai tahun 2021 sampai 2022 dan baru terjadi 2023. Saya melewati beberapa 12 kabupaten dari Sopeng ke Bulukumba. Saya mengantar mempelai. Demikian pula waktunya petua ada. Semua merasa senang dan semua merasa ringan. Mudah-mudahan ke depan anak dah, adik kedua mempelai bisa mendapatkan yang namanya keluarga sakinah. Sakinah artinya tenteram, bahagia dunia dan akhirat. Tapi ternyata tidak sedikit orang tua yang menikahkan putra dan putrinya. Kadang-kadang mengeluarkan biaya yang tidak tanggung-tanggung. Mengundang semua sanak pemilih, handai tolan, kerabat, tetangga. Tapi apa yang terjadi? Ia tidak mendapatkan keluarga sakinah. Tapi yang ia dapatkan adalah keluarga sakinah. Kadang-kadang di pada sotoko na badi boleh. Di pada lisumanang aga perindreng. Di pakasih na lepet cicilan na wajah saragan na penjempu angka si anaknya si olo-olo kepada agama. Hal ini tidak akan diharapkan akan terjadi kepada kedua anak dan mempelai. Yang namanya membangun rumah tangga tidak sama dengan membangun jembatan. Membangun jembatan terserah kepada kontraktornya. Campurannya berapa, jembatan tidak pernah menjerit. Tapi namanya membangun rumah tangga, kedua adikku mempelai. Kadang-kadang maunya suami A, tapi maunya istri adalah B. Kalau ia tidak bisa meramu, tambah B adalah B, insya Allah ketemu di pengadilan agama. Inilah yang terjadi pada saat sekarang ini. Sampai
Motonya Menpora tiada hari tanpa olahraga. Motonya Mendiknas tiada hari tanpa baca. Motonya PLN tiada hari tanpa mati lampu. Motonya Pengadilan Agama tiada hari tanpa janda. Di Kabupaten Baru terjadi peristiwa pernikahan setiap tahunnya biasa mencapai lebih 1.000 orang, kadang-kadang mencapai 2.000 orang. Tapi setelah kita ke Pengadilan Agama, berapa proses perceraian? Lebih 600 orang. Jadi ku baru Pak Parlita pahang begangi janda saksi tahun ini jamaah hajina. Kenapa seperti ini? Inilah yang saya akan berikan kepada kedua anak dan mempelai. Tidak banyak. Untuk adik Asriyadi, pajain wala papi benemo. Ya. Anak adik Asriyadi ada yang namanya Sabta Marga dari angkatan bersenjata. Bukan hanya diucapkan di dunia, tapi akan diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kepada adik kedua mempelai setelah ijab kabul, ada yang namanya siga at-ta'alik, sumpah dan janji sebagai seorang suami. Ya perlu fikirkan kamu Asriyadi ada di dalam akta nikah mengatakan sesudah akad nikah saya Asriyadi binti Haji Iskandar berjanji dengan sesungguh hati akan menepati janji saya, akan saya pergauli istri saya Dr. Eka Salvia Nur binti Haji Ramli muasyarah bil ma'ruf berdasarkan dengan syariat agama Islam. Apabila sewaktu-waktu saya, inilah yang diberi, apabila saya meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut dan istri saya ridha dan mengadukan halnya di Pengadilan Agama dan dibenarkan aduannya, maka dia membayar 10.000 rupiah yaitu talak 1 saya kepadanya. Ini janji yang diucapkan secara nasional. Banyakkan suami setelah ia nikah untuk mencari rezeki merantau di negara orang, akhirnya kadang-kadang ia melupakan. Bulan 2 yang lalu tahun 2022, alhamdulillah saya mendapatkan undangan dari negara tetangga Malaysia untuk memberikan nasihat pernikahan. Ketemu dengan salah satu orang Indonesia yang ada di Malaysia, langsung jabat tangan dengan saya dan dia mengatakan, luar biasa Pak Kiai, barangkali sudah lupa kepada saya. Maka Kak DJ walu feki tapi dia sendiri ngerangi. Katanya 45 tahun yang lalu kita yang berikan nasihat perkawinan di Kabupaten Bone. Alhamdulillah saya sekarang sudah berada di kota Malaysia ini. Kak, bagaimana dengan istrimu? Katanya masih ada di kampung. Sudah 45 tahun kawin, istrinya berada di kampung, dia berada di Malaysia, tapi alhamdulillah bisa komunikasi dengan baik. Kenapa istri tidak ikut? Sulit kewarganegaraannya. Tapi Pak Kiai, setiap bulan setelah saya terima gaji, aku transfer uang ke pangkuan istri dan anak saya. Alhamdulillah, anak saya sekarang sudah 4. Kak Pak Haji, uang boleh ditransfer 1 menit tiba di pangkuan istri, tapi ada yang dibutuhkan istrimu tidak boleh ditransfer. Misalnya, iya, tidak boleh transfer. Kita yang bawa langsung. Itulah sebabnya banyak suami di rantauan orang, istri di kampung, tiap bulan dikirimi uang, tapi dipakai SMS. Senang melakukan selingkuh. Kenapa? Karena ia tidak terpenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, adik saya tahu bahwa kamu harus taat dan turut kepada perintah atasan dimanapun di wilayah Indonesia, di luarnya pun kamu harus ikuti, tapi jangan melupakan keadaan istri yang ada di kampung. Itu yang pertama. Yang kedua, janjinya anak Asriyadi.
apabila saya menyakiti badan dan jasmani istri saya, dan istri saya tidak ridha dan mengadukan hangnya di pengadilan agama dan dibenarkan aduannya, maka dia membayar 10.000 rupiah, jatuh talak satu saya kepadanya. Banyakkan suami marah kepada istri, tampar, marah kepada istri, kasih sepatu laras. Tentara tidak akan bisa seperti itu, karena dia adalah merupakan janji. Apabila ada sesuatu yang kamu tidak senang kepada istrimu, jangan menyentuh fisiknya, sentuhlah hatinya. Insya Allah kamu akan mendapatkan jiwanya. Anak adik Astriyadi, wanita dek, kalau memang dalam keadaan senang, sampai jantungnya pun diserahkan kepada suaminya. Tapi nareko pole susah makanya, insya Allah maka dopina iya aju sepue. Oleh sebab itu, apabila ada kebutuhan sesuatu, jangan menyentuh fisiknya, sentuhlah hatinya. Contoh, adik Astriyadi mau mengganti kendaraan karena jaraknya Bulukumba dengan Kabupaten Baru cukup jauh. Sentuhlah hati istrimu, karena kebetulan istrimu alhamdulillah seorang dokter. Dia tuh hebatnya dokter. Kenapa kita pandangan di wajah memang nih? Dia tidak tahu penyakit kita. Kita di interview sudah dibayar. Dia tidak tahu penyakit kita, tapi telah dibayar. Tidak sama dengan tentara. Ada pengak TNI AD, terima dan nasib apa adanya. Begitu keadaan TNI, karena kebetulan di Kabupaten Sopeng saya tetangga dengan anggota Kodim, dan kebetulan ada kios-kios saya, semua dari personilnya tinggal di tempat saya, tidak bersama dengan istri. Kadang-kala istrinya berada di daerah, ia berada di Kabupaten Sopeng. Tawarkan kepada istri, Pak Megatosi Aduina, sentuh hatinya, ma. Begitu kalau dipanggil, coba-coba, ma. Akan tulis nak Eka, ada apa Pak? Begini mak, kan Bulukumba begitu jauh, luar biasa jauhnya. Cowok kasih 5 motor, jadi saya mau ganti dengan mobil. Tapi bagaimanapun terserah kepada kita, adik yang tercinta. Begini maksud saya. Ingatlah tanggal 8 yang lalu kan kita akan nikah. Ada yang saya naikkan 1 set perhiasan emas. Kalau bisa deh pinjamkan dulu lo apa tamai pegadaian. Ya pada kurang matu terima katona di ngaji skandar apa ke wajah. Apa kata dokter Eka, Pak, jangankan perhiasan, jangankan emas, jiwa dan ragaku aku serahkan segala-galanya kepadamu. Kenapa yang disentuh adalah hatinya. Tapi narekomelo kau coba-coba memberikan kekerasan kepada kita. Coba, nah, sekarang saya sudah membeli mobil. Kalau kamu tidak mau menyerahkan perhiasanmu, saya akan minggat pada ini. Dokter mengatakan, mohon maaf dari kujopo ke semalak kekak baja. Kenapa kasar? Itulah kata Allah, fa'idhuhunna. Seorang laki-laki apabila mau menasihati istrinya, berikanlah nasihat lemah lembut. Karena wanita lebih dominan perasaannya daripada otaknya. Tidak sama dengan laki-laki, lebih dominan otaknya daripada otaknya. Itu yang pertama. Adik Eka, Ipa aku ya. Esok lusa ada sesuatu yang tidak disenangi suamimu, dek. Kamu harus taat dan patuh mendengarkan apa yang dikatakan oleh suamimu. Wa ata as-saujaha, seorang istri apabila suami memberikan nasihat, taat mendengarkan. Kan banyak wanita suaminya memberikan nasihat, baru ucapannya 13 kalimat dia sudah 27. Baru suaminya keroncong dia sudah dandu, terpaksa ladu. Berikan kesempatan. Kalau ia sudah taat dan ia sudah puas, baru kamu naik. Tapi jangan kamu naik di atasnya, semakin capek. Artinya baru kamu berikan kesempatan. Pak, saya sudah sadar, insya Allah tidak akan berbuat lagi seperti itu. Kata Allah, wa in ata'nakum, seorang suami apabila istrinya sudah sadar
harus ia menerima kesalahannya itu. Jangan menambah-nambah lagi kesalahannya. Memang orang tua dulu memang sudah seperti ini. Itulah ajaran sidak talik yang kami ucapkan. Yang kedua, apabila saya tidak memberikan nafkah wajib terhadap istri saya 3 bulan berturut-turut dan istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya di pengadilan agama dan dibenarkan aduannya, maka dia membayar 10.000 rupiah jatuh talak satu saya kepadanya. Mulai bulan Februari yang akan datang, apabila kamu terima gaji, sudah ada haknya istrimu yang berada di dalam gajimu. Tidak sama dengan wanita. Uang yang berada pada wanita tidak ada haknya seorang laki-laki. Karena kewajibannya laki-laki memberikan biaya perumahan, makan, pakaian, perhatian, dan pendidikan. Itu adalah kewajiban suami terhadap istrinya. Banyak laki-laki kalau sudah terima gaji, memang sudah dia pakai perhitungan. Dia terima 3 juta, kasih masuk di kantong, kasih masuk di sepatu larasnya 1 juta. Baru mengeluh, mak, terlalu banyak potongannya gaji, padahal ada untuk si A di dalam sepatu larasnya. Suami yang semacam ini nilainya hanya 10.000 rupiah. Ini secara nasional. Yang kedua, adik Dokter Eka, sesuaikanlah pendapatanmu dek dengan pendapatan suami. Kenapa ada istri tidak pernah lepas namanya di pegadaian, tidak pernah lepas namanya di koperasi? Karena kenapa? Dari istri gaji suaminya 3 juta, arisannya 7 juta. Ya ne bede pak bunolakai. Artinya kalau ia bisa mendapatkan dan menyelesaikan pendapatan suaminya, insya Allah keluarga sakinah. Saya kira itulah yang menjadi pokok daripada sigak taklik. Dan coba-coba setiap saat bukalah surat nikah itu. Ada termaktub 4 poin yang merupakan kewajiban. Tidak boleh ia melanggar daripada sumpah yang telah ia ucapkan. Tapi ternyata pada saat sekarang ini 70% perceraian di pengadilan agama adalah gugat cerai. Suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai ia baca di dalam sigak takliknya itu sendiri. Kita bersama-sama berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sambil kita bersama-sama berdoa. Anaknya kedua mempelai, angkat kedua tanganmu nak. Lepaskan kipas. Ad-da'i wal mustami'in syarikan fil ijabah, yang membacakan doa berkongsi dengan orang yang didoakan, dan semua yang mendengarkan doa ini mudah-mudahan Allah memberikan ijabahnya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ijal jama'na hadza fi walimat arus jam'an mubarak wa marhumah ya Allah. Jadikanlah pertemuan pada acara maparula ini mendatangkan berkah dan ampunan serta rahmat dari sisimu ya Allah. Waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan maksuma. Jadikanlah kami semua ya Allah setelah meninggalkan tempat ini senantiasa berada di bawah curahan rahmat-Mu. Utamanya pengantar kedua mempelai dari Kabupaten Bulukumba. Demikian pula dengan personil TNI yang datang di tempat ini akan tiba kembali di tempat dengan selamat, dengan tidak kekurangan suapa pun. Allahumma alif baina qulubihima kama Allah Nabi Allah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Hadijatul Kubra. Ya Allah, kami memohon kepadamu, sejahterakanlah rumah tangga adik kedua mempelai di dalam membina rumah tangganya sebagaimana sejahteranya rumah tangga Nabiullah Muhammad bersama dengan istrinya yang namanya Hadijah. Rabbana hablana walahuma dzurriyyatan thayyibah ya Allah. Kami semua hamba-Mu telah berada di bawah tenda ini, duduk dengan rasa tawadhu, berdoa dengan hati yang ikhlas, bermunajat sungguh-sungguh kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua, berikanlah kepada kedua adik mempelai anak yang saleh dan salihah, taat berbakti kepada kedua orang tuanya,
dan taat beribadah kepada Allah yang telah menciptakannya. Wa wasi' rizqahuma, ya Allah, murahkanlah rezekinya anak-adik kedua mempelai sebagaimana dimurahkan rezekinya Nabiullah Sulaiman bersama dengan istrinya yang namanya Bilqis. Allahumma ij'alil arus syahid, ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikanlah kepada kedua adik mempelai jangan akan bisa melupakan jasa-jasa baik kedua orang tuanya. Anak dan adik kedua mempelai, kamu tidak akan bisa duduk seperti ini, kamu tidak bisa mendapatkan penghormatan seperti ini seandainya bukan jeripaya kedua orang tuamu, Dek. Orang tuamu, Dek, kadang-kadang tidak mengenal panas, tidak mengenal dingin, kadang-kadang kepala di bawah, kaki di atas, berusaha sesuai dengan kemampuannya demi untuk kesejahteraanmu. Apa yang kamu dapatkan sekarang tidak ada artinya bagimu seandainya bukan doa dan berkah daripada kedua orang tuamu. Mohonkan kepada Allah, panggil Allah kedua adik mempelai. Ya Allah, orang tuaku semakin tua, masih tidak mampu membalas apa yang telah diberikan kepada kami. Belum mampu kami mensejahterakan kedua orang tua kami. Ya Allah, Ia sudah melepaskan kami untuk membangun rumah tangga. Warhamhuma kama rabbayana saghira, ya Allah, kami memohon kepadamu, sejahterakanlah kedua orang tua kami dunia dan akhirat sebagaimana Ia mensejahterakan kami semasa kecil sampai nanti kiamat dunia insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia pun berikan kebaikan akhirat. Wa qina adzabannar, jauhkanlah penderitaan di dunia dan sisaan nanti di hari kemudian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilal barakati wal karamati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.